Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Kali ini kami akan berbagi sedikit ilmu nih sama teman-teman. Kita akan membahas tentang jasa rujukan informasi. Wah, kira-kira apa sih jasa rujukan informasi itu? Lalu tujuannya apa ya? Nah, tenang aja teman-teman. Di video ini kami akan mengupas segala hal tentang jasa rujukan informasi. Dari mulai apa itu jasa rujukan informasi, apa tujuannya, tips dan trik, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai pustakawan rujukan. Penasaran? Yuk langsung aja ikuti penjelasan dari kami. Pertama, apa sih itu jasa rujukan informasi? Nah, jasa rujukan informasi merupakan kegiatan layanan pokok di perpustakaan yang dilakukan oleh pustakawan untuk membantu pemustaka dalam pencarian koleksi referensi perpustakaan. Jadi, pada umumnya setiap perpustakaan memiliki jasa rujukan informasi. Nah, bahkan di beberapa perpustakaan yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, pasti mereka memiliki pustakawan khusus yang bergerak dalam bidang rujukan ini. Nah, udah pada tahu kan apa itu jasa rujukan informasi? Sekarang kita langsung ngebahas aja tentang apa sih tujuan dari jasa rujukan informasi. Nah, tujuan dari jasa rujukan informasi ini merupakan memberikan informasi dasar kepada pemustaka mengenai suatu topik yang diperlukan serta menghemat waktu dalam pencarian koleksi. Nah, teman-teman pemustaka pasti pernah deh kebingungan saat berkunjung ke perpustakaan, entah itu bingung apa yang mau dibaca, atau bingung apa yang ingin dicari, atau bingung untuk menentukan letak rak buku yang ingin dibaca. Nah, jasa rujukan informasi ini akan mempermudah teman-teman pemustaka terkait hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Kalian bisa bertanya apa saja seputar koleksi perpustakaan kepada pustakawan agar tidak kehilangan arah serta dapat mempersingkat waktu. Sangat bermanfaat, bukan? Nah, lalu pasti kalian bertanya-tanya dong, bagaimana sih caranya mau jadi pustakawan dalam mengelola jasa rujukan informasi? Jadi ada tips dan triknya ya teman-teman, dan itu ada 3. Yang pertama, itu ada mendengarkan, di mana seorang pustakawan yang mengelola jasa rujukan informasi harus mampu untuk mendengarkan dengan baik dan juga menanggapi kebutuhan dari pemustaka. Misalkan ada seorang pustakawan yang kedapatan untuk mencari atau membantu bahkan menanggapi apa yang diminta oleh pemustaka tersebut. Lalu yang kedua, bersikap profesional. Dalam hal ini, pustakawan yang bersifat profesional itu seperti jika ada seorang pemustaka yang membutuhkan jasanya dalam mencari rujukan informasi, pustakawan tersebut bisa membantunya dengan cara menjawabnya dengan bahasa yang polos, menjawabnya dengan bahasa yang baik dan benar, dan juga kalau perlu ditambah dengan senyuman. Lalu ada kerjasama. Kerjasama di sini yang dimaksud, misalkan ada contoh di mana seorang pemustaka ingin mencari sebuah bahan rujukan dalam bahasa yang berbeda, ataupun dalam topik yang belum pernah didengarkan oleh pustakawan ini. Nah, jika pustakawan ini merasa kesulitan, ia bisa meminta bantuan kepada temannya yang juga merupakan seorang pustakawan rujukan informasi. Ada 3 poin penting nih yang harus diperhatikan oleh seorang pustakawan dalam melayani pemustaka. Yang pertama itu ada kesan pertama, kemudian ada pahami pertanyaan, dan yang terakhir ada perbanyak pengetahuan. Untuk kesan sendiri itu, pastikan tetap tersenyum saat memulai sesi layanan rujukan kepada pemustaka. Ingat, kesan pertama itu sangat penting. Karena dengan tersenyum, pemustaka akan merasakan kenyamanan dan juga menikmati pelayanan yang diberikan. Kemudian, pahami pertanyaan. Coba dengarkan dan pahami dengan baik pertanyaan dari pemustaka. Jika kurang yakin, jangan ragu untuk kembali memastikannya ya. Nah, dengan memastikan kembali pertanyaan yang kurang dipahami akan membuat komunikasi yang tercipta berjalan dengan baik. Ada perbanyak pengetahuan. Sebagai pustakawan, terutama dalam jasa rujukan informasi, kita perlu mengerti akan berbagai ilmu pengetahuan yang up to date agar dapat memberikan informasi yang valid kepada pemustaka. Contohnya dengan mengikuti pelatihan yang bisa menambahkan wawasan dan juga bisa sekaligus memajukan suatu perpustakaan. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang kita berikan akan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.